Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pengabdian kali ini kita akan membahas tentang peningkatan inovasi pembelajaran melalui pengembangan blended learning pada musyawarah guru mata pelajaran MGMP Geografi di Kota Semarang. Apa itu blended learning? Blended learning itu adalah merupakan metode pembelajaran, bisa juga disebut dengan hybrid learning sesuai dengan namanya, merupakan suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online learning. Metode pembelajaran bisa berupa tatap muka sehari-hari, kemudian ada beberapa komponen pembelajaran e-learning yang disisipkan, maupun sebaliknya, kebanyakan pembelajaran e-learning itu disisipkan metode tatap muka untuk review atau untuk ujian. Kita lihat bahwa Corona Information Society ada 4.0 menuju ke Society 5.0, yaitu cyberspace, dan semuanya itu menggunakan big data atau AI, artificial intelligence, yaitu dengan sensor, info dan lain-lainnya. Jadi pure menggunakan komputer. Konsep blended learning adalah, menurut Semler, blended learning mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka, terstruktur, dan praktik dunia nyata, sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga. Blended learning menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain. Disrupsi membawa perubahan paradigma dalam pembelajaran, yaitu pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, yaitu dengan Wikipedia, dengan Google, dengan Edmodo, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan media-media sosial, menggunakan hardware seperti laptop, handphone, LCD proyektor, dan lain-lain. Ini adalah merupakan pembelajaran yang digunakan ya di era pandemi ini adalah paling favorit, yaitu dengan menggunakan handphone dan menggunakan WhatsApp, karena masyarakat atau murid bisa lebih mudah memperoleh informasi. Blended learning adalah pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, pembelajaran mobile learning, itu disebut dengan e-learning, yang dicampur dengan daring dan luring. Introduce new material, software, ada practice with order, create, serta software review, practice with teacher. Jadi ada kegiatan dalam blended learning, yaitu antara praktek dan menggunakan software atau pembelajaran jarak jauh. Jadi student centered blended learning meliputi teacher lead instruction, face to face session interaktif. Yang kedua adalah web based assessment, feedback reflection outcome. Yang ketiga adalah computer mediated instruction, digital visual learning. Yang keempat adalah printed instruction atau traditional study material. Jadi blended learning ini adalah merupakan gabungan atau di blended, dicampur antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Peran face to face learning adalah perlu karena anggapan bahwa program e-learning tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan dari segi pemahaman lebih lanjut. Kebutuhan akan umpan balik langsung dari guru dan siswa. Rambu-rambu dalam pembelajaran adalah interaktif langsung antara peserta didik dengan instrukturnya dan pola pikir TPACK. Dan apa itu yang dimaksud dengan TPACK adalah Technological Pedagogical Control Knowledge. Di sini meliputi teknologi knowledge, ada pedagogical, kemampuan guru dalam pengetahuan keterampilan guru, terus ada content knowledge, dan ini akan di blended, akan menjadi satu. TPACK adalah Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Ini mengumpulkan aspek terbaik dari ketiga pola TPACK untuk mencapai tujuan pembelajaran. Graham, tujuan dikembangkan blended learning adalah menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online. Jadi ketika kita di masa pandemi ini kita menggunakan pembelajaran online, banyak siswa dan guru pun ingin melakukan tatap muka. Mungkin nanti di semester depan di tahun 2021 akan dengan tatap muka, dan blended learning ini adalah salah satu metode yang tepat karena sudah selama kurang lebih 7-8 bulan dengan learning
dengan full daring, ini kita akan kembali kelas tatap muka, dan dengan metode teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge ini akan menjadi salah satu hal solusi dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Kelebihan blended learning itu yang pertama, peserta didik leluasa untuk belajar berbagi materi. Yang kedua, diskusi di luar jam tatap muka, attachment atau email, cloud, dan lain-lain. Terus yang keempat adalah quiz online, Google Drive form, dan yang kelima adalah share file. Jadi kegiatan-kegiatan ini sangat penting karena peserta didik leluasa untuk belajar berbagai materi, ketemu dengan tatap muka. Ketika tidak paham bisa ditanyakan dengan guru, terus bisa diskusi di luar jam tatap muka, itu bisa dengan WhatsApp, bisa dengan email atau Edmodo atau Google Classroom. Attachment email, cloud, dan net ini berarti dia menyimpan file dalam bentuk yang besar, dan ada quiz online serta self-share. Jadi servernya di-share ke Google Drive. Jadi siswa dapat mendapatkan materi pembelajaran dengan baik dan benar. Kekurangan blended learning adalah jika tidak didukung sarana prasarana yang baik, maka blended learning ini tidak terlaksana. Salah satu contohnya yang menjadi kendala pembelajaran daring di masa pandemi ini adalah internet. Internet yang tidak stabil di seluruh Indonesia itu menyebabkan terjadinya proses sangat sulit sekali adanya interaksi ataupun saling share file, atau koneksinya sulit dipahami. Terus tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan internet. Nah, jadi antara siswa satu dengan siswa yang lain, komputernya berbeda-beda. Yang satu komputernya bisa sangat bagus untuk melakukan kegiatan pembelajaran, yang satu tidak bisa. Terus yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran terhadap penggunaan teknologi. Jadi ketika tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka di daerah-daerah terpencil itu akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring ini. Learning 1.0, Learning 2.0, Learning 3.0, No Time to Learning 3.0. Jadi Learning 3.0 itu adalah merupakan kegiatan smartboard projector, ada tripod on the tripod, terus ada room microphone speaker, ada note chair, remote access controllable camera, multi purpose display. Jadi menggunakan alat-alat yang modern semua ya. Di sini kita lihat ada laptop, ada proyektor, terus ada mikrofon, ada pengeras suara, ada whiteboard. Jadi kegiatan ini sangat luar biasa, sangat kondusif sekali ketika dalam ruangan pembelajaran seperti ini, sangat ideal sekali. Dan ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi face to face learning bukan sekedar pembelajaran tradisional tatap muka dengan model lama seperti ceramah, presentasi, dan segala disebut adalah teacher centered learning. Namun kini kegiatan pembelajaran face to face semakin berkembang dengan bantuan video conference dan live video. Jadi dengan Zoom, Google Meet, dengan Webex, dengan yang lain-lain. Ini adalah contoh pembelajaran teacher center. Jadi di situ anak-anak membuka laptop mereka masing-masing, guru memberikan instruksi apa yang diberikan, apa halaman apa yang dibuka. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan peserta didik dalam mewujudkan metode pembelajaran blended learning. Selanjutnya learning 3.0, face to face, online, dan hybrid. Di sini kombinasi, ada kegiatan online tatap muka tetapi ada kegiatan face to face. Jadi ada face to face, online, hybrid. Jadi ini kita blended ya, percampuran. Jadi tidak full tatap muka, tetapi alangkah baiknya itu ada diselang-selingi. Jadi itu akan lebih bagus dan efektif. Jadi learning adalah conducted via electronic media, typical on the internet. Bahwa atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Paradigma baru dalam pembelajaran, jadi student itu dia bisa mengakses assessment, electronic assessment untuk ujian, e-test, terus ada e-library, ada perpustakaan, terus bisa berkolaborasi dengan other student, murid-murid lain, bisa bertemu dengan guru-guru lain, bisa menggunakan URL address. Jadi ini adalah pembelajaran masa kini yang digunakan di era modern atau era milenial.
Terus di situ ada G-Schoolnet. Ini adalah salah satu contoh sosial media yang di situ sangat bagus sekali, because life is learning. Sedangkan offline learning, Artawan merupakan salah satu bentuk pembelajaran elektronik yang pelaksanaannya tidak menggunakan jaringan internet, yaitu dengan menggunakan CD, DVD, flash disk, atau dengan memory drive. Sedangkan mobile learning, penggunaan perangkat keras yang bergerak seperti PDA, laptop, iPad, dan lain-lain. Google Meet dan Inventor. Kesimpulan, jika internet adalah sebagai media pembelajaran berperan penting untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. Karena siswa dan guru dapat memanfaatkan internet untuk menambah wawasan dan informasi serta komunikasi. Internet sebagai media pembelajaran juga menjadi problematika dalam dunia pendidikan, karena tidak semua tempat sekolah telah menyediakan fasilitas pengakses internet. Alhasil, internet hanya dapat diakses oleh sekolah-sekolah di perkotaan yang telah menyediakan fasilitas internet. Selain itu, masih ada guru dan SDM yang belum menguasai teknologi komputer sebagai salah satu alat pengakses internet. Sarannya, pemerintah harusnya menyediakan fasilitas pendidikan berbasis TIK dan media pembelajaran berbasis teknologi secara merata di seluruh sekolahan. Yang kedua, memberikan kesempatan dan porsi yang sama terhadap guru pendidik dalam pengembangan diri dan kompetensi pendidik dengan mengikutsertakan pelatihan berbasis teknologi atau melibatkan lebih banyak guru pendidik di setiap sekolah agar memacu kreativitas dan memotivasi guru dan pendidik dan kemampuannya kurang dalam pemanfaatan TIK. Demikian pengabdian masyarakat dari kami, yaitu ada mobile learning, learning, dan classroom. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp atau bisa berdiskusi di chat YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.